Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada saat ini. Semua karena kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum itu, mari kita akan berdoa. Kita akan memohon pimpinan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Pujian dan syukur kami berikan kepada Engkau, Allah Bapa kami di dalam surga. Terima kasih buat saat ini karena kemurahan-Mu kami ada. Kami kembali akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Pimpinlah kami untuk kami mengerti maksud firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul mentalitas sebagai murid Tuhan. Kita akan belajar tentang ini lewat apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan, apa yang mereka lakukan pada waktu mereka menghadapi persoalan, ada masalah yang terjadi di dalam hidup mereka, dan bagaimana mereka menghadapinya. Di situ kita akan melihat bagaimana juga kita akan melakukan bersikap, bertindak ketika kita menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita sebagai muridnya Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan kita bersama-sama yang kita ambil sebagai teks firman Tuhan kita pada saat ini di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Judul firman Tuhan adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita sudah membaca firman Tuhan yang dicatat di sini dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Ini adalah kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya dari kampung Petrus. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, di ayat 14 sampai ke-17, mereka ada di kampung Petrus dan mendoakan ibu dari mertua Petrus yang sedang sakit. Jadi, ini adalah kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya dari kampung Petrus menuju ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias. Danau ini memiliki banyak nama. Di Perjanjian Lama disebut dengan danau Kineret atau Kinerot. Nah, mereka melakukan perjalanan dari kampung Petrus menuju ke seberang ke daerah orang Gadara untuk menyelamatkan dua orang di situ yang diikat oleh setan. Ini dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Jadi ada dua orang yang perlu dilayani, yang perlu dilepaskan, perlu dibebaskan. Jadi ada pelayanan yang akan dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di daerah Gadara. Yang paling menarik dari peristiwa ini adalah kenapa Tuhan Yesus memilih untuk lewat jalur danau dan bukan jalur darat. Sebelum kita mempelajari tentang pertanyaan tadi itu, kita perlu melihat dulu secara geografis kondisi dari Danau Galilea. Kondisi Danau Galilea, danau ini adalah danau air tawar terendah di permukaan bumi dengan kedalaman lebih dari 210 meter di bawah permukaan laut. Jadi sangat-sangat rendah. Danau Galilea dikelilingi oleh bukit-bukit yang curam menyusur sepanjang daripada garis pantai. Sehingga apa yang terjadi? Angin kencang seringkali datang secara tiba-tiba di danau ini dan menyebabkan kesulitan bagi perahu-perahu maupun kapal-kapal kecil, penangkap-penangkap ikan yang akan melewati danau ini.
Dari sini kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus memilih untuk lewat jalur danau dan bukan jalur darat. Yang tentunya kalau nanti mereka melewati jalur darat, mereka tidak akan mengalami pengalaman angin ribut ini bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini ada satu tujuan yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-murid, yaitu tentang kepercayaan, tentang trust. Hal yang sangat mahal yang dimiliki oleh setiap pribadi adalah kepercayaan. Iman itu artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sehingga orang beriman itu artinya orang yang dapat dipercaya atau orang yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid atau Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid tentang kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan mereka sebagai murid kepada Yesus sebagai guru mereka, sebagai Tuhan, sebagai pembimbing, sebagai mentor bagi mereka. Untuk nanti ke depan mereka akan dipersiapkan untuk melayani. Itu sebabnya Tuhan memilih untuk mengajak murid-murid di Matius pasal 8 ayat 18, Tuhan memerintahkan mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan ternyata Alkitab menjelaskan di pasal 8 ayat 28 di Matius, mereka ke seberang pergi menuju ke daerah orang Gadara untuk melayani dua orang yang sedang diikat oleh setan, yang kerasukan setan, yang sering mengganggu orang-orang yang akan lewat di situ. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Orang atau banyak orang berharap bahwa dengan adanya Tuhan Yesus bersama dengan mereka, maka angin ribut yang mereka hadapi tidaklah membahayakan. Atau persoalan yang mereka hadapi itu tidak akan berbahaya di dalam hidup mereka. Tetapi justru sebaliknya, Kristus hendak menunjukkan, atau Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa orang yang sedang berjalan bersama dengan dia, dalam konteks murid-murid, bahwa orang yang sedang berlayar bersama dengan dia melewati Danau Galilea ini, menuju ke seberang harus siap menjumpai badai di tengah jalan. Atau saya bisa katakan begini, orang percaya seringkali berpikir bahwa kalau mereka memiliki Yesus di dalam hidupnya, persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu seolah-olah tidak akan membawa bahaya di dalam hidup mereka. Seolah-olah persoalan itu tidak akan membawa hal yang buruk di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir, dengan Yesus semua akan selesai begitu dengan mudah. Itu adalah pikiran yang salah. Justru ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita punya kesadaran bahwa masalah yang ada di depan itu masalah yang bisa mendatangkan bahaya. Tetapi, ingat, perjalanan kita dengan Tuhan bukanlah perjalanan yang bebas dari mara bahaya. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan adalah berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Berjalan di dalam penjagaan Tuhan. Dari mara bahaya akan kita hadapi. Dari tantangan yang akan kita hadapi. Pertolongan Tuhan dari setiap persoalan yang akan kita hadapi. Pertolongan Tuhan dari setiap masalah yang ada di depan kita. Sehingga semestinya orang yang ikut Tuhan atau sedang berlayar bersama dengan Tuhan, seumpama murid-murid, dia harus siap. Kalau nanti dia akan berjumpa dengan masalah di tengah jalan. Amin. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Atau mengikut Tuhan bukan berarti masalah sepele. Tidak. Masalah tetap serius. Tetapi ingat, berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga ada perlindungan Tuhan terhadap masalah yang serius di depan itu. Ada pertolongan Tuhan terhadap masalah yang ada di depan itu. Amin. Bukan berarti semua menjadi sepele. Jangan pernah menyepelekan masalah. Karena seringkali orang gagal karena dia memandang remeh terhadap masalah. Dia menyepelekan masalah itu. Betul, kita tidak perlu membesar-besarkan masalah. Tetapi ingat, serius tetaplah serius. Satu hal yang pasti, Tuhan bersama dengan kita. Kepada siapa kita letakkan kepercayaan itu yang paling penting. Apakah kepada diri kita atau kepada Tuhan? Dan kalau kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sesulit apapun tantangan, sebesar apapun risiko yang kita hadapi di depan, Tuhan bersama dengan kita. Kita aman, kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar di sini lewat apa yang dihadapi oleh murid-murid.
Tadi kita sudah bertanya, kenapa harus melewati Danau Galilea? Bukankah mereka bisa mengambil jalan memutar lewat darat untuk sampai ke daerah orang Gadara? Dan kita sudah melihat bahwa ternyata kenapa harus melewati Danau Galilea? Supaya apa? Murid-murid belajar tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan murid-murid dan Tuhan Yesus ketika menghadapi persoalan ini. Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 25, respon murid-murid menghadapi masalah. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolonglah kita akan tenggelam. Lalu Yesus menjawab kepada mereka di Matius pasal 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita dapat melihat apa yang menjadi mentalitas dari murid-murid pada waktu itu. Bahwa sesungguhnya murid-murid tidak memiliki mentalitas yang kuat saat menghadapi badai ketika mereka berlayar bersama dengan Tuhan. Perhatikan apa yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka tidak berdoa, Tuhan tolonglah. Tapi mereka katakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka bukan berkata, Tuhan tolonglah, Tuhan Yesus bangun, tolonglah kita sedang menghadapi badai yang begitu besar. Mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Bukan, Tuhan tolonglah, ini ada masalah. Kita butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kita butuh perlindungan-Mu Tuhan. Mereka sudah membuat sebuah kesimpulan bahwa mereka akan binasa. Lalu kita perhatikan apa jawaban Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Di ayat yang ke-26. Dituliskan dengan jelas oleh Alkitab seperti apa mentalitas dari murid-murid. Alkitab mencatat mentalitas mereka adalah penakut dan kurang percaya atau kurang iman. Mari kita lihat kisahnya. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Perjalanan ini adalah perjalanan pelayanan untuk melayani dua orang yang butuh diselamatkan di daerah Gadara. Dua orang yang sedang diikat oleh kuasa kegelapan, oleh setan. Perjalanan ini mereka tidak melewatinya sendirian. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, sedang tidur di buritan di dalam ketenangan. Yang menyuruh mereka melakukan perjalanan ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi mereka seolah-olah sedang sendirian. Mereka ketakutan menghadapi masalah air ribut. Sampai-sampai mereka punya kesimpulan, kita binasa. Bukankah mereka adalah para nelayan? Yang mereka sudah terbiasa menghadapi apa yang sering terjadi di Danau Galilea. Ini bukan peristiwa pertama kali sebenarnya. Karena danau ini sering kali ada angin yang datang secara tiba-tiba. Tetapi respon mereka tetap sama. Baik ketika mereka belum bersama dengan Tuhan, belum menjadi murid Tuhan, lalu sekarang mereka ada bersama dengan Tuhan dan mereka menjadi murid Tuhan. Responnya sama. Mereka responnya ketika menghadapi angin adalah kita akan binasa. Mentalitas mereka adalah orang penakut dan kurang percaya atau kurang iman. Sehingga mereka katakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Melihat masalah dan tantangan yang ada di depan mereka, maka terlihat cara mereka berpikir. Mereka berpikir bahwa kita akan mati tenggelam di Danau Galilea bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa ini adalah hal yang mustahil. Apakah Tuhan akan mati bersama dengan mereka di Danau Galilea? Tentu tidak. Tetapi Tuhan membawa mereka kepada sebuah perjalanan ini. Dan dia sedang diam, tenang, di buritan, tidur.
Anda boleh baca di sepanjang Alkitab. Yesus jarang dicatat dia tidur, kecuali di dalam peristiwa ini. Tuhan tidur ketika angin sakal, angin badai, angin topan, angin kencang datang melanda perahu. Dia bersama dengan murid-murid. Kenapa? Semestinya murid-murid kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan merasa aman. Resiko tetap sama, tidak berubah. Angin ribut itu bisa menyebabkan kematian. Yang membedakan adalah mereka ada bersama dengan Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka kehilangan keberanian dan kepercayaan mereka akan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Seolah-olah ketika ada masalah, mereka tidak ingat lagi kepada Tuhan. Yang mereka pikirkan hanya betapa besarnya masalah itu, yang akan membawa kematian kepada mereka. Tuhan menegur murid-murid. Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Merasa ngeri akan apa yang kamu hadapi. Kamu kurang iman, kurang percaya. Perhatikan, orang yang menjadi ciut dan takut menghadapi tantangan menunjukkan bahwa iman yang dia miliki tidak memenuhi standarnya Tuhan. Padahal Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Biji sesawi ukurannya tidak sampai 1 mm. Itu biji yang sangat kecil. Tapi apa yang Tuhan katakan dengan biji sesawi? Matius pasal 17 ayat ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kita ciut, kalau kita ketakutan menghadapi tantangan, sedangkan kita tahu Tuhan bersama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan berjanji dia menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Semua boleh pergi, semua boleh berlalu, semua boleh meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya tetap sama. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Sesungguhnya, Alkitab mengatakan di sini, mentalitas murid-murid adalah para penakut. Dan mereka orang yang kurang iman. Iman mereka tidak memenuhi standarnya Tuhan. Kata kurang di situ menunjuk kepada secara ukuran, dia terlalu kecil. Bicara berat, dia terlalu ringan. Sama sekali tidak memenuhi standar. Bayangkan, Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka ketakutan sampai mau mati. Inilah mentalitas orang penakut. Mentalitas orang-orang yang ikut Tuhan tapi tidak punya iman. Kenapa mereka punya mentalitas seperti itu? Mari kita lihat konsep mereka di sini berubah-berubah. Di Matius pasal 8 ayat 25, mereka katakan Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Tetapi di Matius pasal 8 ayat 27, sesudah Tuhan menyuruh diam angin yang menerpa mereka di danau itu. Ketika Tuhan menyuruh diam angin topan itu, mereka katakan begini, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dalam satu momen yang sama, mereka melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Saat berdoa dan meminta, mereka katakan dia itu Tuhan. Saat sudah ditolong, dia itu manusia. Orang apakah dia ini? Kok angin dan danau pun bisa taat kepadanya? Padahal ketika mereka sedang ketakutan, mereka katakan Tuhan, tolonglah kita binasa. Tapi ketika sudah ditolong, mereka katakan, orang apakah dia ini? Di satu momen yang sama. Pola pikir yang seperti inilah yang menyebabkan mereka kehilangan iman kepada Tuhan. Kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena mereka masih mendua hati dan tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus guru mereka yang mereka ikuti, itu adalah Tuhan. Di satu momen mereka katakan dia Tuhan kalau dia melakukan mujizat.
Tapi kalau dia sudah selesai melakukan atau tidak melakukan, mereka katakan dia adalah manusia. Begitu juga dengan kita seringkali. Kenapa mentalitas kita tidak kuat menghadapi masalah dan persoalan? Ketika kita sedang di dalam persoalan, kita katakan Tuhan tolong. Tapi ketika Tuhan tidak tolong, kita katakan dia bukan Tuhan. Atau ketika Tuhan sudah menolong kita, kita katakan bukan Tuhan yang menolong kita. Tapi itu semua karena perbuatan kita sendiri. Karena kerja keras kita. Karena usaha kita sendiri. Kitab Yakobus mencatat dalam Yakobus pasal 1 ayat 6-8 dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi di ayat yang kelima Alkitab katakan kalau ada orang yang kurang hikmat dia berdoa dan minta. Nah, bagaimana memintanya? Minta dalam iman jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ingat, orang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan pernah bisa tenang. Nah, sini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan mentalitas. Karena tadi kita sudah menyinggung banyak hal tentang murid-murid Tuhan Yesus. Mentalitas adalah sikap atau perilaku dari seseorang yang dibentuk dari cara ia berpikir. Secara sederhana itu arti dari mentalitas. Jadi sikap dan perilaku dari seseorang yang dibentuk dari cara dia berpikir. Konsep murid-murid Yesus, satu sisi sebagai Tuhan, satu sisi sebagai manusia. Sehingga akibatnya apa? Kadang-kadang mereka percaya, kadang-kadang mereka tidak percaya. Mentalitas adalah kunci untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup ini. Mentalitas adalah kunci untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup ini. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita butuh mentalitas yang kuat. Bukan mentalitas sebagai tempe. Mentalitas sebagai murid Tuhan adalah sikap dan perilaku seorang murid Tuhan yang dapat dilihat dari cara dia bertindak terhadap sesuatu. Terlihat bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak terhadap sesuatu. Bagaimana mengubah mentalitas kita? Mentalitas itu dibentuk dari cara kita berpikir. Dan untuk mengubahnya, maka kita harus mengubah konsep dari cara kita berpikir. Kenapa demikian? Cara berpikir mempengaruhi keputusan apa yang akan kita buat dan menentukan sikap apa yang akan kita lakukan. Setiap pilihan yang kita ambil akan mempengaruhi keadaan kita. Itulah sebabnya hal pokok yang harus kita rubah adalah cara kita berpikir atau konsep kita berpikir. Karena itu akan membentuk mentalitas kita sebagai murid Tuhan. Ada banyak orang ingin melihat perubahan terjadi di dalam hidupnya, tetapi ia sendiri tidak pernah mau untuk berubah. Ada orang yang mau supaya karakter dan kebiasaan buruknya dapat berubah, dan dia menjadi manusia yang baik. Tapi ia hanya mengubah kebiasaannya, dan bukan mengubah cara ia berpikir terhadap sesuatu. Kitab Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita akan membandingkan dengan beberapa terjemahan yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama dalam Alkitab versi mudah dibaca. Dikatakan seperti ini. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tapi biarlah Allah mengubah bagian di dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Lalu dalam terjemahan sederhana Indonesia dicatat seperti ini. Artinya kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi marilah kita menyerahkan tubuh kita sebagai kurban persembahan kepada Allah. Dan Dia akan membaharui pikiran kita. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Dan yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita bisa mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita. Seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini menarik sekali. Ternyata bagaimana mengubah mentalitas kita.
Kita harus mengubah cara kita berpikir. Konsepnya tidak boleh sama seperti cara dunia. Kalau dunia katakan hal-hal berbuat dosa itu hal yang wajar, hal yang biasa dilakukan. Ingat, itu cara berpikir dunia. Orang penjudi yang mau berhenti untuk berjudi. Tetapi kalau dia masih pergi ke warung judi, dia akan tetap bermain judi. Seorang pemabuk akan berhenti untuk mabuk. Tapi kalau dia masih pergi ke warung mabuk, duduk bersama dengan pemabuk di warung mabuk, dia pasti akan tetap jadi seorang pemabuk. Seorang perokok yang akan berhenti dari merokok, kalau dia masih duduk dengan para perokok, dia akan tergoda kembali untuk merokok. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kepribadian yang baik. Ingat, konsep kita harus dibetulkan, bukan kebiasaan kita yang kita ubah. Konsep diubah, maka itu akan mengubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita ubah, konsep tidak diubah, tidak akan bertahan lama perubahan itu. Tidak akan bertahan lama perubahan itu. Seorang murid Tuhan yang punya mentalitas sebagai seorang murid Tuhan, cara ia berpikir telah diubahkan Allah dengan cara berpikir yang baru atau konsep yang baru, sehingga dapat mengenal kehendak Allah. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang akan dia lakukan. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak akan melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat Allah itu sakit hati. Tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dia lakukan, itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang dia pikirkan, semua yang manis, semua yang baik, semua yang sempurna, semua yang suci, yang sebut dengan kebajikan, itu yang dia pikirkan. Sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Seorang murid Tuhan, kita akan melihat kesimpulannya. Yang memiliki mentalitas sebagai murid Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, melihat tantangan dan persoalan adalah hal yang biasa dalam hidup ini, yang tidak dapat melebihi kekuatan kita. Persoalan, pergumulan, tantangan itu hal yang biasa. Kenapa? Semua manusia mengalami persoalan di dalam hidupnya. Tidak satu pun manusia tidak punya persoalan. Jangan berpikir kalau Anda menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, Anda tidak punya persoalan. Tapi ingat, itu adalah hal yang biasa, tidak bisa melebihi kekuatan. Engkau dapat mengatasinya, apalagi bersama dengan Tuhan. Kita mencatat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Semua orang punya masalah, semua orang mengalami pergumulan, tetapi yang membedakan adalah mentalitas setiap orang itu. Ketika menghadapi persoalan masalah di dalam hidupnya, apakah dia akan menjadi orang yang sukses atau dia orang yang gagal, itu tergantung mentalitas yang menghadapi itu semua. Kalau Anda menghadapi persoalan dan masalah menjadi ciut, gentar, ketakutan, maka Anda akan gagal. Tapi kalau Anda melihat masalah persoalan dan Anda justru melihat sebagai peluang, Anda melihat sebagai sesuatu yang harus Anda taklukkan dan kalahkan, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Kedua, menjadi murid Tuhan adalah berarti siap untuk melepaskan segala sesuatu. Siap melepaskan segala sesuatu. So ketika ada orang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku menjadi sempurna? Tuhan katakan, lakukan semua yang diajarkan kepadamu. Dia katakan, semua sudah kulakukan, perintah hukum Taurat semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku. Tuhan katakan, satu yang masih kurang padamu. Apa kata Tuhan Yesus? Kita baca firman Tuhan Matius pasal 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya apa? Dia kepengen imannya sempurna. Dia sudah melakukan semuanya, tapi dia masih merasa kurang. Tuhan katakan, masih satu yang kurang. Hatimu masih terikat kepada harta. Ada banyak orang seperti itu.
Melakukan banyak firman Tuhan, tapi hatinya masih terikat kepada harta. Dia tergoda untuk mencuri. Dia tergoda untuk menipu demi memperkaya dirinya. Bahkan hatinya terikat dengan harta, dia tidak bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terlalu kecil dari apa yang dia miliki. Tuhan katakan, kalau engkau ikut, Tuhan harus siap melepaskan segala sesuatu. Ini panggilan yang indah. Tuhan katakan, kalau sudah selesai, engkau sudah lepaskan semua, jadilah murid Tuhan. Kalau kita bisa melepaskan segala sesuatu, baru kita bisa katakan, saya iring Yesus. Meskipun saya susah, saya mau tetap iring Yesus. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan berarti ia siap untuk segala risiko yang akan dihadapi. Matius pasal yang ke-10 ayat 38 katakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita harus siap untuk segala risiko. Kalau Anda mau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, harus siap untuk segala tantangan dan risiko. Kalau Anda mau menerima berkat yang lebih besar, Anda harus siap diproses, dibentuk dengan segala risiko apapun. Ingat, Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut. Yang keempat, atau yang terakhir, seorang murid Tuhan siap untuk belajar dan melakukan apa yang sudah diajarkan kepadanya. Belajar bukan hanya untuk mengetahui, kita belajar untuk melakukan. Kita baca Alkitab, kita belajar bukan supaya kita banyak tahu. Ada banyak orang sudah tahu semua firman Tuhan, tapi ketika datang persoalan pergumulan, imannya menjadi ciut. Ketika datang godaan cobaan, dia dikalahkan dengan cobaan itu. Kenapa? Karena dia hanya belajar hanya untuk tahu. Dia tidak pernah belajar untuk melakukan. Bukankah setiap murid harus diuji apa yang dia tahu? Apalagi kita murid Tuhan, kita harus belajar untuk mengetahui dan belajar untuk melakukan. Sehingga menjadi murid Tuhan siap untuk belajar, siap untuk diajari, siap untuk diberitahu, siap untuk ditegur, siap untuk dididik, siap untuk dibentuk, dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari, milikilah mentalitas sebagai seorang murid Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam situasi yang sulit apapun. Dia ada, dia tinggal bersama dengan kita. Dan janjinya sampai akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai bukti nyata janjinya. Dia tinggal menyertai dengan kita. Kalau Yesus secara pribadi ada dengan kita hari ini, dia terbatas dengan tubuh manusianya. Tapi ketika dia kembali ke surga, dia memberikan rohnya, sehingga dia tidak lagi menjadi Allah yang terbatas oleh ruang dan waktu secara manusia. Tapi dia betul-betul Allah yang adalah roh, yang tidak bisa dibatasi oleh kondisi, situasi, ruang apapun. Dia ada di mana-mana. Sebab kita katakan dia Allah yang omnipresent. Sebab Allah itu adalah roh yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus menyertai, memimpin kehidupanmu, melewati segala kesulitan. Ketika ada godaan tantangan dosa di depanmu, dia mengisafkan kita akan dosa. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita hidup di dalam kebenaran Allah. Dia memberikan kepada kita kemenangan dalam setiap persoalan dan pergumulan. Resiko besar, perlindungan Tuhan lebih daripada resiko itu. Allah sanggup memelihara kita, meluputkan kita dari segala persoalan yang kita alami, yang kita hadapi. Kemenangan di pihak orang benar. Pada akhirnya, bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Jangan lepaskan kepercayaan. Jangan mau dikalahkan dengan situasi apapun. Ingat siapa diri kita. Kita adalah murid Tuhan. Orang yang mengikut Yesus. Dan orang yang menjadi murid Tuhan, pengikut Yesus, tidak akan takut. Karena Tuhan bersama dengan dia. Janganlah takut. Sebab aku memegang tangan kananmu, memberikan kemenangan. Dia Tuhan Allah kita bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman Tuhan ini. Mari, milikilah mentalitas sebagai seorang murid. Jangan punya mentalitas sebagai orang tempe. Tapi jadilah mentalitas sebagai seorang murid. Jangan mudah ciut, jangan mudah ketakutan. Kalau engkau sedang ketakutan, serahkan ketakutanmu kepada Tuhan.
bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita membaca ayat yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat, katakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman Tuhan ini. Mari kita belajar untuk melakukan, bukan hanya belajar untuk mengetahui. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan melawat menjamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang di dalam kesusahan. Tuhan berikan pertolongan di dalam hidup mereka. Ajari mereka untuk percaya kepada Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang membutuhkan jawaban di dalam hidup mereka, dengarlah doa mereka dan jawablah ya Tuhan. Yang sedang mereka Tuhan dibuat susah oleh situasi, dibuat susah oleh keluarga mereka, mari ulurkanlah pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu, pembelaan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Pegang tangan kami itu berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami itu hidup selalu dekat dengan Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, semua pembantu-pembantu presiden. Diberkatilah aparat-aparat negara, pimpinan-pimpinan lembaga negara. Oh, terlebih kami berdoa, diberkatilah gugus tugas yang ada. Kami memasuki fase yang baru, Tuhan, dengan menghadapi COVID-19 ini. Di fase new normal ini, Tuhan, lindungi kami. Kuatkan imunitas tubuh bangsa kami ini, masyarakat yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, melindungi sehingga penularan dapat berkurang, kesembuhan dapat bertambah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Kami hidup di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan, biarlah berkat kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Segala yang baik kami terima daripada Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai pada hari Maranatha, terutama pada kali yang kedua, kami masuk dalam kemuliaan yang kekal. Dan kiranya penyertaan Allah yang sempurna, Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kami, sampai pada akhir zaman. Tuhan tinggal bersama dengan kami hidup dalam keyakinan, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kami ada bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Puji Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, tetap yakin. Tuhan bersama dengan kita. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semua.